Setelah mengalami operasi di kampung halamannya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sedang dalam masa recovery. Masa penyembuhan ini juga termasuk dalam persiapan Shin Tae-yong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikutip dari kanal YouTube Bola Bung Binder yang memastikan tidak ada isu terkait pelatih Shin Tae-yong yang menarik perhatian Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Sempat beredar isu terkait coach timnas Indonesia ini memiliki masalah dengan PSSI. Ada juga yang mengatakan gaji yang tidak puas. Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan murni karena alasan kesehatan. Dan dalam video tersebut, dijelaskan kalau perkiraan pada akhir bulan Juli ini Coach ST akan segera kembali ke Indonesia dan mempersiapkan timnas Indonesia untuk putaran ketiga. Agar pelatih kesayangan kita semua bisa siap secara penuh dalam menghadapi negara-negara besar yang menjadi langganan Piala Dunia, seperti Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Adapun dua negara kuda hitam yang berada di grup C ini adalah Cina dan Bahrain. Agar timnas Indonesia tiap menjadi samsak atau pelengkap grup, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah menyiapkan banyak pemain keturunan. Nama-nama pemain yang udah atau akan dinaturalisasi adalah mereka yang secara kualitas memang memumpuni. Di antaranya Tom Haye, Shandy Walsh, Shane Patinama, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Jay Idzas dan Jordi Amat adalah pemain yang secara jam terbang terbilang oke di Eropa. Kemudian talenta-talenta muda macam Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Choeaon, Rafael Struijk, dan Elkan Bagot juga dianggap sebagai prospek cerah. Belum lagi pemain-pemain yang sedang dalam proses seperti Ula Romeni, Kevin Dix, Mees Hilgeser, Dan Rots, Tristan Goijer dan Marten Paes juga dianggap punya kemampuan dan pengalaman menarik. Dan kita tahu kalau Shin Tae-yong ini kan selalu mencari pemain-pemain baru untuk timnas kita, bukan pemain keturunan saja, tapi juga pemain yang berasal dari liga domestik, ucap Bung Binder. Memang pada beberapa kesempatan Coach ST menarik pemain seperti Malik Rizaldi ke dalam timnas Indonesia. Seperti sebelumnya dia memanggil Malik Rizaldi, dan ia melihat bahwa Malik Rizaldi bermain baik, impresif, lanjutnya. Setelah Martin Paes yang masih diperjuangkan PSSI agar bisa bermain dengan timnas Indonesia. Ternyata ada beberapa pemain naturalisasi lainnya yang sudah masuk daftar incaran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Perekrutan ini tentunya dilakukan dengan harapan agar bisa meningkatkan peluang timnas Indonesia mendapatkan hasil yang bagus dan akhirnya lolos kualifikasi Piala Dunia. Namun, siapa aja kira-kira pemain sepak bola naturalisasi yang sedang diincar oleh pihak PSSI? Berikut pernyataan dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam sebuah video YouTube yang diunggah di kanal YouTube Arya Sinulinga, di mana beliau selaku Exco PSSI. Pada video tersebut, Exco PSSI Arya Sinulinga ingin menjawab dan meluruskan beberapa isu dan juga keresahan para netizen terhadap persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Salah satu isu yang dibahas tersebut adalah seputar calon pemain naturalisasi yang ingin dibawa ke dalam timnas Indonesia. Mengingat Martin Vincent Paes sendiri masih harus menjalani pengajuan banding kepada FIFA dan juga CAS terkait perpindahan federasinya yang ditolak. Di dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa kinerja PSSI bukan tipe yang ingin menghadirkan berita dan juga janji yang terlalu dini. Jadi, ketika calon pemain tersebut sudah pasti bergabung dengan timnas, PSSI pasti langsung memberikan update terkait hal tersebut. Ada yang ketemu di luar negeri ngopi-ngopi, lalu bilang inilah calon pemain kami, ini bukan tipe kerja kami, tegas Arya Sinulinga. Setelah itu, Exco PSSI Arya Sinulinga juga menjelaskan bahwa kini PSSI memang sedang mengincar beberapa pemain naturalisasi lain. Bahkan ia juga menyebutkan bahwa beberapa pemain sudah ada yang masuk ke proses diskusi. Siapa pemain tersebut? Ada yang lagi diincar? Ada, beberapa? Beberapa, lagi diskusi. Lagi diskusi, siapa? Ungkapnya. Sayangnya nama pemain-pemain yang sedang diincar maupun yang sudah masuk ke tahap diskusi masih belum dibocorkan oleh Pak Arya.
di mana ia menjelaskan bahwa PSSI tidak akan memberitahu pemain tersebut, kecuali pemain tersebut sudah datang di Indonesia. Seperti biasa kami, PSSI, tidak akan menjawab, sebelum pemain tersebut sudah datang di Indonesia, ujarnya. Upaya ini tentunya dilakukan PSSI karena tidak ingin membuat para pecinta sepak bola Indonesia dan juga timnas Indonesia terpaku pada janji palsu. Karena kita tidak ingin membuat janji-janji palsu, kita mainnya yang pasti-pasti aja, ungkap Arya Sinulinga pada kanal YouTube-nya yang dikutip oleh radarkuningan.com. Jadi, untuk sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa selain PSSI sedang memperjuangkan Martin Paes dalam kasusnya di sidang CAS dan FIFA. Selain itu, mereka juga sedang menyiapkan banyak pemain naturalisasi yang hanya akan diberitahukan jika sudah ada kesepakatan bersama, untuk menghindari sensasi yang berlebihan. Pelatih kepala Shin Tae-yong masih belum kembali ke Indonesia, sementara rival-rival berat timnas Indonesia sudah mulai menggelar pemusatan latihan di Eropa. Salah satu calon lawan Garuda, Bahrain, bahkan menunjukkan keseriusannya dengan menggelar pemusatan latihan di Slovenia. Bahrain, yang tergabung dalam grup neraka bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Tiongkok, serta Indonesia tampaknya sangat serius mempersiapkan diri. Berdasarkan pemberitaan media Bahrain, GDN Online, tim berjuluk Dilmun Warriors ini telah memanggil setidaknya 30 pemain untuk menjalani TC di Slovenia. Skuad asuhan Dragan Talajic dijadwalkan memulai TC pada 20 Juli 2024. Timnas Bahrain dijadwalkan berkumpul pada 18 Juli dan langsung terbang ke Slovenia 2 hari kemudian. Bahrain akan menjalani program pelatihan selama 2 minggu di Maribor, Slovenia, dari 20 Juli hingga 2 Agustus, tulis GDN Online yang dikutip pada Minggu, 14 Juli 2024. BFA mengungkapkan bahwa tim nasional akan berkumpul terlebih dahulu pada pekan depan. Kemudian berangkat ke Slovenia 2 hari kemudian, sambungnya. Selama berada di Slovenia, Bahrain dijadwalkan untuk menghadapi sejumlah tim-tim terbaik di Eropa. Salah satu lawan yang sudah dikonfirmasi adalah tim asal Kroasia, NK Lokomotiva Zagreb. Di sana mereka akan memainkan 2 pertandingan persahabatan melawan klub-klub papan atas, pada 24 dan 29 Juli mendatang, tulis GDN Online. Salah satu lawan mereka telah dikonfirmasi adalah tim papan atas Kroasia NK Lokomotiva Zagreb, sementara yang lain belum diumumkan, lanjutnya. Pergerakan cepat yang dilakukan BFA dan pelatih Dragan Talajic bertujuan untuk melihat kesiapan anak asuhnya yang bakal menjajal sejumlah raksasa Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa Bahrain tidak main-main dalam persiapan mereka dan siap memberikan perlawanan keras di babak kualifikasi. Sementara itu, di sisi lain, timnas Indonesia nampaknya belum melakukan pergerakan untuk mempersiapkan laga putaran ketiga tersebut. Hal ini disebabkan karena pelatih kepala Shin Tae-yong masih berada di Korea Selatan setelah menjalani serangkaian pengobatan. Tangan kanan Shin Tae-yong, Nova Arianto, sempat membocorkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu baru akan kembali ke tanah air pada 21 Juli mendatang. Keterlambatan kembalinya Shin Tae-yong tentu menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, skuad Garuda diprediksi akan kesulitan untuk menggelar pemusatan latihan yang bersifat jangka panjang. Hal ini semakin diperparah dengan jadwal Liga 1 2024-2025 yang akan mulai bergulir pada 9 Agustus dengan laga pembuka antara Persib Bandung kontra PSBS Biak. Situasi ini mempersulit Shin Tae-yong untuk memanggil pemain-pemain timnas Indonesia dalam waktu dekat untuk melakukan pemusatan latihan yang bersifat jangka panjang.